Pernahkah Anda mendengar kalimat berikut? Tuhan tidak melihat apa yang tanganmu lakukan, melainkan apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh niat di dalam batinmu. Demikianlah salah satu pendapat tokoh yang cukup populer dalam sejarah, Petrus Abelardus. Petrus Abelardus lahir di Nantes, Prancis, pada tahun 1079 Masehi. Ia adalah seorang jenius yang dikenal sangat arogan dan penuh percaya diri. Demi mengejar ilmu pengetahuan, ia bahkan berani meninggalkan warisan keluarganya sebagai bangsawan. Abelardus berkeliling Prancis hanya untuk menantang guru-guru besar dalam debat publik. Dan dengan logika yang mematikan, ia mengalahkan mereka semua. Tak butuh waktu lama baginya untuk menjadi guru paling populer di Paris yang menarik ribuan murid dari seluruh Eropa. Namun, hidupnya berubah menjadi tragedi romantis yang paling terkenal dalam sejarah ketika ia jatuh cinta pada muridnya yang sangat cerdas, Heloise. Hubungan rahasia ini berujung tragis saat paman Heloise yang marah menyewa orang untuk mengebiri Abelardus. Meski mengalami kejadian mengerikan itu, Abelardus tidak berhenti berpikir. Ia menarik diri ke biara, namun tetap menulis karya-karya yang menantang dogma. Hal inilah yang membuatnya terus-menerus diseret ke pengadilan gereja oleh musuh bebuyutannya, Santo Bernardus dari Clairvaux. Ia memang mati dalam pengasingan, namun ia meninggalkan metode berpikir yang kelak melahirkan universitas-universitas modern. Salah satu warisan paling revolusionernya adalah buku Sikenon, yang berarti iya dan tidak. Dalam buku itu, ia mengumpulkan 158 pertanyaan teologi dan menyandingkan pendapat para otoritas gereja yang saling bertentangan. Bagi Abelardus, keraguan adalah pintu menuju kebenaran. Melalui keraguan, kita mulai menyelidiki, dan melalui penyelidikan itulah kita sampai pada kebenaran. Ia percaya bahwa iman yang tidak melewati ujian logika hanyalah iman buta yang tidak berharga. Dalam perdebatan besar mengenai konsep umum atau universalia, Abelardus mengambil jalan tengah yang disebut konseptualisme. Ia berpendapat bahwa konsep umum seperti manusia atau kuda bukanlah benda nyata yang ada di langit, seperti kata Plato, namun juga bukan sekadar nama yang kosong. Menurutnya, konsep adalah alat mental yang kita buat berdasarkan kemiripan realitas untuk mengklasifikasi data. Selain itu, ia merevolusi dunia etika dengan menyatakan bahwa dosa atau kesalahan tidak terletak pada tindakan fisik, melainkan pada niat batin seseorang. Jika seseorang melakukan kesalahan tanpa adanya niat jahat, maka secara moral ia tidak bisa dianggap bersalah.